Semua sama di depan hukum dan pengadilan adalah muara semua pihak mencari keadilan. Ternyata masih ada optimisme keadilan di negeri ini. Pada 22 September 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeksekusi putusan PK Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan eks pengungsi Maluku melawan Presiden Republik Indonesia, sejumlah kementerian dan sejumlah pemerintah daerah. Kasus ini bermula dari kerusuhan Maluku tahun 1999 dan mulai tahun 2006, masyarakat pengungsi yang tersebar di sejumlah daerah merancang gugatan class action. Bagaimana proses hukum gugatan yang menelan waktu hingga lebih dari 10 tahun ini? Mari kita lihat pemberitaan di media online. Ini berita kompas.com yang ditulis pada 19 Agustus 2019, berarti sudah 1 tahun yang lalu. Judulnya, pemerintah wajib bayar Rp 3,9 triliun ke korban kerusuhan Maluku tahun 1999. Kita scroll ke bawah ya, kita lihat isinya. Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali pemerintah terkait gugatan class action yang diajukan korban kerusuhan Maluku pada tahun 1999. Artinya pemerintah harus menjalankan perintah putusan pengadilan tingkat pertama, yakni memberi ganti rugi sebesar 3,9 triliun rupiah. Kita scroll lagi bawah ya, kita baca kronologi gugatan. Gugatan korban kerusuhan Maluku pada tahun 1999 itu dilayangkan pada 2011. Salah seorang korban kerusuhan bernama Hibani beserta Anggada Lamani Malia dan Aruf Lamina mengajukan gugatan class action ke pemerintah lewat PN Jakarta Pusat. Mereka mewakili 213.217 kepala keluarga korban kerusuhan Maluku 1999. Para perwakilan korban kerusuhan itu menggugat 11 petinggi negara, yaitu Presiden RI, Menko Kesra, Mensos, Menko Perekonomian, Menteri Bappenas, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Menko Polhukam, Menteri Keuangan, Gubernur Maluku Utara, dan perwakilan Pemda Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara. Gugatan para korban kerusuhan dikabulkan oleh PN Jakarta Pusat pada 18 Desember 2012. Menurut Majelis Hakim, pemerintah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan pertimbangan pemerintah telah lalai dalam menjalankan kewajiban memberi bantuan kepada korban kerusuhan. Berdasarkan fakta sidang, pemerintah tidak memberikan bantuan sesuai dengan yang dijanjikan, yakni dana bantuan perumahan sebesar 15 juta rupiah. Para korban kerusuhan mengaku hanya mendapatkan bantuan sebesar 3,5 juta rupiah sampai 10 juta rupiah. Tidak puas dengan putusan PN Jakarta Pusat, pemerintah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta ya pada 11 Mei 2015. Namun upaya pemerintah membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama gagal. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta justru menguatkan putusan PN Jakarta Pusat. Kemudian pemerintah mengajukan kasasi ke MA pada tahun 2016. MA pun menolak kasasi tersebut dan meminta pemerintah untuk memberikan ganti rugi kepada korban kerusuhan sesuai dengan hasil putusan pengadilan pertama. Namun di sini ya pemerintah ternyata tidak puas dan mengajukan PK terhadap putusan kasasi tersebut. Namun PK yang diajukan pemerintah ditolak oleh Ketua Hakim Takdir Rahmadi pada 31 Juli 2019. Jadi di sini pemerintah sudah kalah KO 4 kali ya berturut-turut. Dan ini pada puncaknya ya, pada 22 September 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan eksekusi putusan PK ya. Ini diberitakan oleh transindonesia.co. Judulnya, akhirnya pemerintah siap bayar Rp 3,9 triliun untuk eks pengungsi Maluku. Diberitakan oleh transindonesia.co ya, dalam sidang eksekusi amar putusan PK di PN Jakpus, Selasa 22 September 2020, semua pihak tergugat ini hadir ya dari kalangan pemerintah, perwakilan Presiden Republik Indonesia, perwakilan Mensos, perwakilan Menko PMK, perwakilan Menteri Keuangan, dan perwakilan Menteri PDT. Gubernur Maluku Utara, dan Gubernur Sulawesi Tenggara juga mengirimkan perwakilannya. Secara hukum memang sudah tidak ada upaya lagi karena sudah pada puncaknya peninjauan kembali. Jadi upaya-upaya dari pihak pemerintah itu memang untuk juga membela hak-hak mereka bahwa sudah bekerja secara baik sudah dilakukan, namun oleh putusan pengadilan ternyata bahwa betul pemerintah sudah melakukan juga bantuan, cuman ada beberapa kekurangan yang tinggal dilengkapi saja. Sehingga kami juga masyarakat sampai hari ini memang merasa optimis bahwa ternyata memang hukum di negeri ini masih ada. Karena jujur saja kalau misalkan bukan penegakan hukum dan mungkin bantuan dan doa-doa tim dan masyarakat,
mungkin perkara ini bisa saja kami akan kalah apakah di level banding, di level kasasi maupun peninjauan kembali. Karena ini perintah pengadilan dan memang asasnya kita bernegara yang baik, memang dalam Undang-Undang 45 ya negara kita berdasarkan hukum. Jadi apapun perintah hukum harus kita lakukan dan pemerintah menyadari. Kami juga pada tanggal 11 September sebelum pertemuan tanggal 22 sudah berkoordinasi dengan pihak Kementerian Sosial dan mereka tetap membuat sebuah pernyataan tetap optimis bahwa kami dari pihak pemerintah akan menjalankan isi putusan berdasarkan putusan hukum. Manda Mahfud, Ring 1.